Apa benar harga obat di Indonesia 4 kali lebih mahal dari di Malaysia? Jeffrey De Jong bilang kalau banyak orang Indonesia lebih nyaman berobat ke Malaysia karena hasil pemeriksaannya lebih jelas. Sebagai dokter, saya paham kenapa ini terjadi dan saya sepakat bahwa ini menjadi perhatian penting bagi kita semua, termasuk dokter dan pemerintah. Mamaku yang Kristen beberapa bulan lalu tuh sakit, jadi kita harus ke Penang, Malaysia. Sebagai orang Indonesia, aku tuh malah bingung ketika mamaku tuh sakit, tapi malah memilih rumah sakit di Penang. Aku bilang ke mama, "Ma, ini siapa yang ngatur tidur di sana? Berangkatnya pakai apa? Kita berdua kan nggak pernah ke Malaysia. Kenapa nggak coba ke Jakarta atau rumah sakit Surabaya dulu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu subscribe di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan disuruh ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang obat dan juga tentang orang Indonesia yang memilih berobat ke Malaysia. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, mungkin sudah lama ya para artis-artis ataupun orang kaya-kaya di Indonesia untuk mengobati penyakitnya yang tidak sembuh di Indonesia, dia beralih pergi ke Malaysia, memilih pergi ke Malaysia, berobat di Malaysia ataupun di Penang macam itu. Tapi kenapa kok bisa memilih berobat ke Malaysia? Katanya obat di Malaysia dan juga pelayanannya dan juga dokternya baik-baik dan juga obatnya bagus para sahabat dan teman-teman. Dan di sini ada juga dokter daripada Indonesia yang mengatakan obat lebih mahal berbanding Malaysia dengan Indonesia lebih murah. Mungkin kalau dibandingkan dengan duit ringgit dengan duit rupiah, ya mungkin lebih mahal gitu kan, karena duit ringgit di Malaysia dan sedangkan mata uang Indonesia itu kan lebih rendah penukarannya macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan di sini ada kontroversi, katanya berobat ke Malaysia itu mahal. Tapi pertanyaannya, meskipun mahal, kok masih banyak yang memilih berobat ke Malaysia dan di hospital Malaysia, terutama di Penang macam itu para sahabat dan teman-teman. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya? Ini dia videonya. Sebagai orang Indonesia, aku tuh malah bingung ketika mamaku tuh sakit, tapi malah memilih rumah sakit di Penang. Aku bilang ke mama, "Ma, ini siapa yang ngatur tidur di sana? Berangkatnya pakai apa? Kita berdua kan nggak pernah ke Malaysia. Kenapa nggak coba ke Jakarta atau rumah sakit Surabaya dulu?" Kata mamaku, "Atur mama ke Malaysia sekarang atau kamu mama nikahin dengan teman mama yang duda. Kamu pilih yang mana, Nana?" "Nikah sama Nana." "Baik, kita berangkat ke Malaysia." Aku tuh kan bingung, masalahnya mamaku tuh tidak bisa bahasa Inggris. Dan kami berdua di taksi tuh gugup. Karena kami berdua mukanya seperti Chinese, kami tuh diajak ngomong bahasa Chinese dengan drivernya. Aku lupa ngomongnya apa, kayak "si song song." Kata mamaku, "Ngomong apa sih cewang ini?" Hal itu berlanjut terus menerus. Aku stres sekali karena tidak dianggap seperti warga Indonesia. Mukaku aja yang Chinese. Akhirnya kami berdua sampai ke rumah sakit di sana. Akhirnya kami tuh disuruh masuk ke ruang tunggu karena kan banyak ya antriannya. Pas masuk ke ruang tunggunya, banyak orang Chinese. Aku udah muntap dengan rasku sendiri. Aku gak bisa ngomong Cina. Aku produk sukses Pak Soeharto. Indon 50 tahun. Akhirnya dengan lemas aku duduk, mamaku duduk. Aku bilang ke mamaku, "Wes yo, gak apa-apa iki Cino-Cino kabeh kayak isa bahasa Inggris harusnya orang rumah sakit." Kami kan duduk di tengah. Ada orang Chinese yang tiba-tiba melihat kami berdua. "Orangan di Bu." Aku shock. Lalu ada ibu dan anak. Ibunya naik kursi roda. Dia bilang seperti ini, "Bah, cak mana kau ini?" Lalu dari pojok ada anak cewek Chinese bilang gini, Mami, ayo pusing banget ini antriannya panjang banget, Mami." Hah, 80% yang di sana Cinanya, Cina Indonesia. Baru ketebak mereka dari Indonesia pas buka mulut. Cina Medan, Cina Surabaya, Cina Jakarta, ada semua di sana. Sehat-sehat ya Cina Indonesia. Kalian kok kalau sakit berobatnya ke Penang semua? Mamaku yang Kristen beberapa bulan lalu tuh sakit, jadi kita harus ke Penang, Malaysia. Tapi baru nyampe Penang, bukannya fokus ke rumah sakit,
dia malah beli duren. Duren Penang ini enak-enak katanya loh. Nah ayo nak. Aku bilang, Ma, kita kan masih gak tahu mama tuh sakit apa, uangnya disimpan dulu. Siapa tahu butuh check up. Mendengar hal itu, mamaku langsung telepon bapakku. Halo suamiku. Kayaknya ini check upnya perlu nambah lagi. Boleh nggak transfer uang kamu? Hah? Kok tenggorokanmu yang batuk, bukannya kamu ini sakit kuping? Iya, ini kayaknya dari kuping ini menjalar ke tenggorokan suamiku. Akhirnya papa mentransfer uang saat itu juga, dan uang haram itu kita habiskan untuk membeli durian di Penang. Ini durennya. Waktu itu kita membeli durian Blackthorn. Terima kasih telah menipu bapakku, ibuku. Tapi ternyata ada karmanya. Kami memakan durian itu dengan lahap sekali. Terus ketika aku bangun, kepalaku muter. Aku bilang ke mama, ini ada alkoholnya ya. Terus mamaku ngomel-ngomel, lemah banget anak muda zaman sekarang. Ini alkoholnya di durian juga gak seberapa banyak, harusnya gak buat kamu muter-muter kayak gitu. Pikirku, wah kuat juga ya mamaku, padahal umurnya sudah tidak muda lagi. Nah akhirnya kita bayarkan duriannya. Kita akhirnya bersiap-siap untuk berjalan ke rumah sakit. Tapi ketika di depan rumah orang, tiba-tiba mamaku tuh berhenti. Aku teriakin dia, mah, ayo jalan. Mamaku masih diam. Terus dia noleh, dia liatin daun-daun di depan rumah orang itu. Wah, daun kemangi depan rumah kita udah mateng. Mama petik aja ya. Mama ini Penang, jangan mama. Mamaku mabuk. Dia rusak tanaman budak-budak Malaysia. Apa benar harga obat di Indonesia 4 kali lebih mahal dari di Malaysia? Halo semuanya, saya Dr. Erta, dokter spesialis jantung dari Klinik Kiara. Hari ini saya ingin bahas soal isu harga obat yang katanya di Indonesia itu 4 kali lebih mahal dibandingkan Malaysia. Benar kayak gitu? Kita cek faktanya. Untuk menghitung harga obat ini sebenarnya tidak susah. Untuk melihat gambaran harga obat di Malaysia, kalian bisa mengunjungi website pemerintah Malaysia, pharmacy.moh.gov.my. Cari drug price untuk cek harga rata-rata obat di Malaysia. Untuk di Indonesia, kalian bisa cek situs e-katalog LKPP. Kalau misal kalian mau cari harga amlodipin, ketik saja di Google Search amlodipin e-katalog. Nanti keluar websitenya, masuk lalu klik provinsinya yang mana. Akan keluar harga obatnya. Harga di situ adalah harga jual dari farmasi ke rumah sakit. Biasanya rumah sakit jual lagi sudah menghitung PPN 11% margin standar 28%. Kita ambil harga jual saja ya, yang setiap hari nongol di komputer saya tiap kali saya meresepkan obat. Untuk bisoprolol 5 mg di katalog harga Indonesia harganya hanya 230 per tablet. Kalau sebulan butuh 30 tablet, totalnya Rp 6.900. Di Malaysia, harga per tabletnya itu Rm 1,36 atau sekitar 4.400. Sebulan jadinya sekitar 132.000. Ternyata untuk harga bisoprolol generik e-katalog ini, harga obat di Malaysia itu sekitar 30 kali lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Selanjutnya, amlodipin 10 mg e-katalog. Di komputer saya, harga jualnya itu Rp 115 per tablet. Kalau sebulan butuh 30 tablet, totalnya hanya sekitar 3.500. Di Malaysia, harga per tabletnya itu RM065 atau sekitar Rp 2.100. Jadi kalau sebulan, itu sekitar 63.000. Jadi untuk amlodipin ini, harga obat di Malaysia sekitar 18 kali lebih mahal dibandingkan di Indonesia. Sekarang kita bahas Ozempic atau semaglutid, obat paten yang lagi viral karena banyak digunakan selebriti Hollywood dan para orang kaya untuk mengontrol berat badan mereka. Saat ini diindikasikan untuk diabetes tipe 2 yang tidak terkontrol dan obesitas, atau mereka yang memiliki BMI lebih dari 27 tapi berisiko tinggi dan kesulitan menurunkan berat badannya. Di Klinik Kiara harganya sekitar 2,3 juta per pen itu untuk 1 bulan. Dengan PPN jadinya sekitar 2,5 juta per bulan. Kalau untuk 6 bulan totalnya 15 juta. Di Malaysia harganya Rm 1.300 sampai 1.500 per bulan atau sekitar 4 sampai 4,8 juta. Jadi untuk 6 bulan totalnya itu sekitar 25 juta sampai 29 juta. Artinya di Indonesia itu lebih murah hingga 10 juta untuk penggunaan 6 bulan. Nah, dengan selisih harga Ozempic ini, orang Malaysia sebenarnya bisa hemat cukup loh kalau misalnya mau beli di Indonesia. Jadi tiap 6 bulan mereka bisa mampir ke Indonesia, konsultasi ke dokter, diresepkan obat untuk 6 bulan, dan selisih 10 juta itu cukup untuk liburan ke Bali, nginep di hotel bintang 5, snorkeling, dan makan enak selama seminggu. Jadi soal klaim harga obat Indonesia itu 4-5 kali lebih mahal dibandingkan Malaysia sepertinya perlu dicek ulang ya. Faktanya sih banyak obat generik dan paten di Indonesia yang harganya jauh lebih murah.
Jadi teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Jeffrey De Jong bilang kalau banyak orang Indonesia lebih nyaman berobat ke Malaysia karena hasil pemeriksaannya lebih jelas. Sebagai dokter, saya paham kenapa ini terjadi dan saya sepakat bahwa ini menjadi perhatian penting bagi kita semua, termasuk dokter dan pemerintah Indonesia. Tapi saya juga ingin cerita pengalaman saya menangani pasien yang memilih berobat ke Penang dan akhirnya mendapatkan solusi terbaiknya di Indonesia. Jadi dulu saya pernah menangani pasien serangan jantung. Setelah dirawat dan obat-obatan diberikan secara optimal, saya cek EKG-nya. Ternyata masih ada iskemia yang cukup dalam. Artinya, aliran darah ke jantungnya itu tidak sepenuhnya lancar. Lalu saya sarankan, Pak, bagaimana kalau dilakukan angiografi? Jika perlu, kita pasang ring. Saya jelaskan, prosedurnya cepat, aman, dan biasanya besoknya pasien bisa pulang deh. Kalau setuju, saya tinggal rujuk nih, Pak. Tapi pasien menolak. Pakai obat saja deh, dok. Akhirnya ya pasien tanda tangan pernyataan bahwa dia menolak tindakan dan paham risikonya apa, bahwa kalau misalnya dia pulang masih ada iskemia yang signifikan, bisa ada risiko serangan jantung yang lebih tinggi di rumahnya. Seminggu kemudian ketika pasien harus kontrol, saya lihat lagi tuh EKG-nya, masih kelihatan ada iskemia. Padahal obatnya sudah optimal, jadi saya kembali menyarankan angiografi karena ini penting untuk mencegah serangan ulang. Tapi dia tetap tidak mau, sampai akhirnya ya pasien tidak kontrol lagi selama ya 2-3 bulan mungkin ya. Ketika datang lagi, dia bawa hasil pemeriksaan dari Penang. Katanya di sana dia diperiksa lengkap sekali, semua tes dilakukan, tapi biayanya mahal. Hasil pemeriksaannya ya sama seperti yang saya temukan sebelumnya. KG masih kelihatan tuh ada iskemia. Jadi dokter di Penang menyarankan angiografi dan kali ini dia setuju dilakukan tuh angiografi di Penang. Tahuan ada penyempitan di 3 pembuluh darah utama. Karena penyempitannya cukup berat, dokter di Penang itu menyarankan bypass. Tapi apa daya, biayanya terlalu mahal. Pasien akhirnya kembali ke Indonesia dan akhirnya konsul kembali ke saya. Dia tanya, "Dok, apa nih yang harus saya lakukan? Saya masih suka merasa nyeri dada, tapi saya masih banyak kerjaan dan saya harus menafkahi keluarga." Lalu saya jelaskan, kalau misalnya memang Bapak tidak mampu, ya kita gunakan saja BPJS Kesehatan. Kalau misalnya Bapak gunakan BPJS Kesehatan, Bapak nggak perlu khawatir soal biaya. Bypass ini bisa ditanggung penuh oleh BPJS asalkan Bapak mau ikut jalur rujukan. Akhirnya pasien itu mau kontrol, saya berikan obat-obat yang ada di e-katalog BPJS. Lalu saya ingatkan untuk tetap rutin minum obat, harus jaga pola makan, harus berhenti merokok, dan cek giginya. Atasi vokal infeksi yang bisa memperburuk kondisi jantungnya itu. Setelah kontrol selama beberapa bulan, pasien akhirnya mau menjalani operasi bypass. Dan saya rujuk tuh ke rumah sakit PPK 3 melalui BPJS. Operasinya berhasil. Setelah ada rehabilitasi medis selama beberapa bulan, pasien kembali kontrol dan kali ini datangnya dengan senyuman. "Dok, saya sudah nggak ada keluhan lagi. Aktivitas sudah bisa normal lagi. Alhamdulillah," katanya. Semua biayanya gratis. Seluruh proses operasinya itu ditanggung oleh BPJS. Kisah ini ya mengingatkan kita akan pentingnya BPJS Kesehatan. Program ini bisa berjalan karena rakyat Indonesia sama-sama udunan membantu satu sama lain. Iuran yang Anda bayar setiap bulan bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi juga untuk membantu peserta lain yang sedang sakit dan butuh pertolongan. Ya, seperti Bapak ini, dia tidak mampu membayar biaya bypass di Penang, tapi berkat gotong royong rakyat Indonesia melalui BPJS, awalnya bisa diselamatkan. Jadi kalau Anda merasa rugi bayar iuran BPJS tapi jarang menggunakannya, ingatlah, Anda itu sedang berkontribusi untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Mungkin hari ini Anda sehat, tapi siapa tahu suatu saat Anda yang membutuhkan pertolongan dan iuran peserta lain yang akan membantu Anda. Hal lain yang perlu diingat, rumput tetangga memang seringkali terlihat lebih hijau, tapi di Indonesia sendiri, pelayanan kesehatan yang berjalan itu sudah banyak nolongin orang kok. Kalau memang ada kurangnya, ya mari diperbaiki bersama. Nah, seperti itu para sahabat dan teman-teman, videonya yang kita simak ya, dan juga dokternya yang cakep ya, ada website dan boleh ditengok di website. Katanya berbanding obat Indonesia dengan Malaysia itu lebih murah dibanding harga obat di Indonesia. Mungkin kalau pemikiran Mas Farhan, memang kalau dirupiahkan dan diringgitkan, memang harga obat kalau dikira duit Indonesia lebih mahal. Tapi seberapa mahal demi kesehatan kita, demi menurut Mas Farhan aktiviti seharian kita, kalau kita boleh berobat ke Malaysia, boleh kita sembuh dan juga obatnya yang juga bagus sesuai dengan quality, itu tak ada harganya duit para sahabat dan teman-teman, karena duit boleh dicari dan juga obat itu langka ketika kita sudah enak dengan obat dengan Malaysia dan juga dokter pelayanannya juga enak. Itu sudah menemukan rasa syukur, alhamdulillah para sahabat dan teman-teman, karena
kesehatan itu nomor satu. Dan di sini juga ada banyak tiktoker emak-emak dia dan juga memilih berobat ke Malaysia ya. Dan di sini juga ada juga, dan kemarin itu ada spanduk-spanduk lebih baik berobat ke Malaysia macam itu kan, mengajak berobat ke Malaysia, itu sempat viral juga. Dan menurut keterangan dari video-video sebelumnya yang Mas Farhan tengok itu, katanya pelayanan di Malaysia itu lebih bagus, lebih mantap katanya para sahabat dan teman-teman. Ya kalau di kampung Mas Farhan sendiri ya, dan juga pelayanannya juga yang kurang bagus lah menurut Mas Farhan. Kalau di kampung Mas Farhan bukan tak nak menjelek-jelekkan negara sendiri, bicara dengan realiti ya. Dan apa ya, kadang-kadang kalau tidak ada kartu BPJS atau macam apa ya, kita itu yang pakai BPJS dilayani dengan apa ya, pokoknya kurang apa ya para sahabat, kurang dilayani gitu. Dan juga ada juga yang kalau berobat di sana juga kalau tak memakai BPJS gitu kan, dengar-dengar tetangga lah Mas Farhan itu kalau ada orang sakit kan jenguk ya, katanya kalau sampai operasi macam itu, ada operasi dalam badan mereka seperti melahirkan, disesar macam itu, katanya ada juga yang dijahit sampai 2 kali karena dia menggunakan biaya gratis macam itu. Mungkin ada gratis, bayar sebagian nebus obat lah mungkin kayak gitu. Dan apa ya, di Indonesia itu seharusnya untuk masyarakatnya yang kurang mampu ya, harusnya meskipun menggunakan biaya BPJS dengan gratis gitu kan, harusnya ditangani betul-betul karena itu menyangkut pasal nyawa ya para sahabat dan teman-teman. Dan apabila orang Indonesia yang memang ada duit, yang kaya, dan memang berobat ke Malaysia karena mereka ada duit yang memilih berobat ke Malaysia dan sudah cocok di Malaysia, itulah kemauannya mereka masing-masing ya para sahabat dan teman-teman. Tak perlu kepanasan seperti ketua netizen di Indonesia ya, seperti kenapa kok memilih berobat ke Malaysia, itu kemauannya hak masing-masing, tak perlu kita apa ya, lawan narasi mereka karena kemauannya dari masing-masing orang para sahabat dan teman-teman. Dan mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.